Kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh lembaga survei global, We Are Social, itu pengguna internet di Indonesia itu hampir lebih dari 77% dari populasi yang ada di Indonesia. 70%. 77%. 77 Kalau diangkakan bisa 213 juta jiwa, itu pengguna internet di Indonesia. pengguna internet. Iya. Dan Bisa Indonesia jadi mereka menggunakan lebih dari satu platform. Bisa jadi. bisa jadi. Dan Indonesia itu menempati urutan keempat, Pak, Di secara dunia. global. Pengguna paling banyak, Oke. pengguna internet paling banyak secara global itu Indonesia nomor 4 karena Secara populasi pun secara memang populasi, kita termasuk paling tinggi. 5 tertinggi di dunia ya. ya. Dan penetrasi pengguna internet ini dari tahun ke tahun itu kalau di peringkat negara Asia Tenggara, Indonesia itu menempati urutan ke-8. Di atas kita tuh ada Kamboja, yang paling gede emang Cina, Singapura sama Malaysia. Itu masih di atas kita. Artinya setiap tahun itu pengguna internet pasti terus bertambah gitu. Dan mayoritas karena pengguna yang paling banyak itu adalah dari kalangan anak muda, jadi semakin ke tahun usia baru, usia dini itu kan pasti akan naik tuh mereka, naik ke usia millennials, dan itu pasti akan menjamin pertumbuhan. Pemilu 2024 adalah fenomena ketika model kampanye pengerahan massa di lapangan digantikan dengan pengerahan cyber army di sosial media. Model kampanye ini lebih inline dengan Gen Z dan milenial yang merupakan pemilih mayoritas. Model ini bak dua sisi mata uang, efektif dan biaya rendah, tapi juga rawan disalahgunakan. Untuk membahasnya telah hadir di studio Jak TV, praktisi sosial media sebagai narasumber Jak Forum. Apa kabar, Mas Adit, Mas Indra? Baik. Oke. Sobat teman-teman dari pemirsa Jak TV. Oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin dari Anda berdua ada yang bisa menjelaskan sekilas tentang Pena Kita sebagai salah satu institusi yang memang sangat giat untuk melakukan aktivasi di sosial media. Silakan. Oke, baik Pak Tian, terima kasih. Kami ini dari Pena Kita menyebutnya sebagai Strategic Communication Partner. Jadi kita menyiapkan memang mulai A to Z tentang komunikasi di dalam dunia digital, termasuk sosial media. Membangun mulai dari nol, kemudian mengimplementasikan, membuatkan strateginya, mengimplementasikan, sampai ke mendeliver. Apakah mulai membutuhkan crowd sampai ke aktivitas media sosial yang lainnya, kita lakukan di Pena Kita. Nah, kita juga bekerja sama dengan beberapa KOL, influencer, dan teman-teman media seluruh Indonesia, gitu Pak Tian. Oke, baik. Langsung kita masuk ke bahasan, Mas Adit, Mas Indra. Terkait dengan sosial media ini kan tidak lepas dari penggunaan internet. Betul. Seberapa banyak pengguna internet di Indonesia? Siapa? Mungkin Indra? Kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh lembaga survei global, We Are Social, itu pengguna internet di Indonesia itu hampir lebih dari 77% dari populasi yang ada di Indonesia. 70%. 77%. 77 Kalau diangkakan bisa 213 juta jiwa, itu pengguna internet di Indonesia. pengguna internet. Iya. Dan Bisa Indonesia jadi mereka menggunakan lebih dari satu platform. Bisa jadi. bisa jadi. Dan Indonesia itu menempati urutan keempat, Pak, Di secara dunia. global. Pengguna paling banyak, Oke. pengguna internet paling banyak secara global itu Indonesia nomor 4 karena Secara populasi pun secara memang populasi, kita termasuk paling tinggi. 5 tertinggi di dunia ya. ya. Dan penetrasi pengguna internet ini dari tahun ke tahun itu kalau di peringkat negara Asia Tenggara, Indonesia itu menempati urutan ke-8. Di atas kita tuh ada Kamboja, yang paling gede emang Cina, Singapura sama Malaysia. Itu masih di atas kita. Artinya setiap tahun itu pengguna internet pasti terus bertambah gitu. Dan mayoritas karena pengguna yang paling banyak itu adalah dari kalangan anak muda, jadi semakin ke tahun usia baru, usia dini itu kan pasti akan naik tuh mereka,
naik ke usia millennials, dan itu pasti akan menjamin pertumbuhan lagi gitu dari pengguna internet di Indonesia. Oke. Nah, kemudian jika dianalisa dari platform yang paling sering digunakan, apa yang mayoritas digunakan masyarakat Indonesia? Dari data statistik, ini data dari We Are Social yang dikeluarkan di awal tahun ini sih Pak. Itu mayoritas kalau dari sosial media platform yang paling banyak itu masih WhatsApp. Cuma yang sosial media account-nya di atas masih paling banyak tuh Facebook, Instagram, sama Twitter. Dan yang paling favorit digunakan emang TikTok dan Instagram. Dua platform ini dibanding yang lain kan kita juga ada Twitter yang sekarang Paling berubah favorit nama. tapi urutannya tidak masuk 3 besar. Masuk 3 besar. Masuk 3 besar. Yang Masuk TikTok, tiga besar. TikTok. TikTok masuk 3 besar. Oke. TikTok, Instagram, sama di bawahnya masih ada Facebook. Ternyata yang kita lihat, walaupun ada sosial media baru gitu ya, kayak TikTok, Snapchat dulu sempat booming juga, cuma justru Facebook ini masih konsisten Pak. Penggunanya itu dari awal dia meluncur sampai sekarang tuh masih konsisten ternyata. Boleh diulang yang pertama apa? Yang pertama Secara itu data. secara data masih Facebook, yang Facebook, kedua ya? Instagram, yang ketiga TikTok. Oke. Nah, perbedaan antara pengguna TikTok sama Instagram itu sangat tipis banget. Hmm. Di April 2023 itu TikTok udah nyampe ke angka 112 juta pengguna. Instagram tuh 113 juta. Oh, mungkin Per Oktober. TikTok ini pertumbuhannya Sangat yang cepat. ini agak stagnan walaupun Iya, paling agak tinggi. sana. Dan mungkin di data 2024 yang akan dikeluarkan nanti di Januari, bisa jadi itu TikTok akan Naik nyalip lagi, Instagram. naik lagi. Gitu. Oke. Ada nggak pengaruh daerah, pengaruh gender, pengaruh pendidikan, pengaruh usia terhadap pilihan platform? Kalau kita lihat Pak Tian, kita melihat perkembangan literasi terhadap teknologi itu kan begitu masif ya. Kita lihat juga mulai dari anak-anak kecil, sekarang sudah mulai dicekokin dengan namanya gadget. Nah tentunya di gadget itu kan banyak fitur-fitur yang memang mengakomodasi kebutuhan bagaimana penyebaran informasi, baik penyedia content provider sampai ke pemilik teknologi komunikasi. Jadi itu sebagai dasar bahwa kenapa penetrasi internet itu begitu cepat di Indonesia. Kemudian jumlah dan penggunanya juga makin tinggi seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia. Mungkin dunia. Itu Pak Tian. Oke. Nah kalau dipetakan wilayah mana yang paling banyak menggunakan TikTok di Indonesia? Atau wilayah mana yang paling banyak menggunakan Facebook misalnya seperti itu? Ada nggak? Kalau secara data itu pasti ada Pak Tian. Cuma kan kalau secara rincinya mungkin kita akan provide datanya dalam waktu dekat gitu. Tapi kalau kita lihat terkait kalau misalnya kita lihat berdasarkan daerah gitu. Contoh Ambon misalnya. Ambon pengguna terbesarnya adalah Facebook dibanding platform media sosial yang lain. Nah pertanyaan kenapa? Karena kebiasaan mereka dengan penggunaan gadget di daerah sana. Kalau dibandingkan dengan Jakarta tentu Facebook tidak lebih tinggi dibanding platform media sosial yang lain. Oke. Gitu. Jadi nature daerah itu juga mempengaruhi bagaimana mereka mengkonsumsi informasi atau konten melalui platform media sosial mereka. Secara pendidikan ada nggak pengaruh? Misalnya orang yang terbiasa dengan penggunaan narasi, pendidikannya lebih tinggi, dan memilih Twitter, ada nggak korelasi seperti itu? Itu terkait soal behavior dari media sosial sendiri. Jadi misalnya bagaimana orang berkomunikasi, kalau penggunaan Twitter itu cenderung kan ada yang namanya interaksi berbalas, terkait soal komen dan segala macam. Tapi kalau di Instagram, orang lebih cenderung melihat bahwa ada visualisasi di sana. Jadi bagaimana image itu tergambar di visual. Kalau Facebook beda lagi, walaupun mereka sudah berkolaborasi dengan Instagram, tapi beberapa fitur yang ada di Instagram juga ada di Facebook. Tapi secara karakter behavior penggunanya, ya usianya yang membedakan gitu. Mungkin Mas Indra bisa show tentang data itu, Mas Indra silakan. Nah paling kalau dari kita lihat Google Trend, itu ini di-compare ya Pak antara TikTok sama Facebook sama Instagram. Mungkin kita ambil dari tiga data ini gitu. Secara area, TikTok ini lebih masif. Lebih masif, cuma memang paling banyak itu di area Pulau Jawa sama Sumatera. Justru yang paling banyak itu area Pulau Jawa sama Sumatera. Nah kalau Facebook sendiri benar kata Mas Adi tadi. Indonesia Timur ya? Indonesia Timur itu lebih
banyak Menyukai menyukai. Artinya ketika kita mau ada program komunikasi ke wilayah Indonesia Timur itu mungkin lebih tepat menggunakan Facebook ya. Facebook. Kalau Instagram sendiri juga ini merata dan mayoritas itu di Pulau Jawa sama Kalimantan. Kalimantan Selatan sama Kalimantan Utara justru. Ini dari data kalau Google Trends sendiri, Pak. Oke, sekarang ini kalau Mas Adit dengan Mas Indra cermati, terjadi perubahan kan, perubahan pola kampanye kalau kita kaitkan dengan isu teraktual itu kampanye pilpres atau pilkada atau pilek, tapi yang saat ini kan sebetulnya yang paling banyak menyita perhatian adalah pilpresnya. Menurut Anda berdua, platform apa yang paling pas untuk digunakan untuk mengkampanyekan, terutama untuk dua elemen ya, elektabilitas dan popularitas dan elektabilitas. Menurut Anda platform apa? Apakah juga harus dilihat dari demografisnya juga? Kalau menurut saya, Pak Tian, kalau kita lihat dari sisi behavior dari platform media sosial itu, tentunya masing-masing itu memiliki pengaruh yang besar. Kalau kita bilang bahwa misalnya efektivitas Facebook lebih bagus dibanding Instagram, kenyataan nggak begitu. Kemudian efektivitas komunikasi melalui Twitter itu jauh lebih dahsyat ketimbang media sosial Instagram. Nggak begitu, Pak. Tapi mungkin cara berkomunikasi yang dibuat berbeda. Kalau mereka menginginkan interaksi yang sifatnya tektokan, mungkin sebagian kontestasi peserta pilpres kali ini mungkin melakukan melalui Twitter. Tapi lebih ke bicara tentang building image, mereka mungkin melakukan melalui Instagram. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dan bagaimana caranya mereka melakukan komunikasi menggunakan semua platform. Artinya apa? Mungkin salah satu platform, misalnya Instagram, cara memproduksi kontennya, kemudian pesan yang ingin disampaikan melalui Instagram, mungkin berbeda cara penyajiannya. Walaupun secara secara pesan utama sama, tapi cara penyajiannya mungkin berbeda. Di Twitter lebih mendorong interaksi, kalau di Instagram lebih membangun image, kemudian di YouTube lebih bercerita lebih panjang dengan cara visualisasi.